Zona nyaman adalah situasi dan kondisi di mana seseorang tidak mau berbuat apa-apa, tidak mau berusaha, tidak mau berupaya untuk hal yang baru, melihat bahkan merasakan sesuatu yang sedikit berbeda daripada biasanya. Padahal tanpa ia sadari, ia sementara berada pada situasi dan kondisi yang tidak aman. Contohnya, dalam satu rumah kita hidup bersama dengan pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga yang baik, yang rajin, bahkan makanannya yang sangat enak. Dan bila kehidupan ini berlangsung bertahun-tahun, membuat kehidupan kita sangat bergantung pada pembantu rumah tangga tersebut. Bahkan membuat kita merasa nyaman-nyaman saja. Kita tidak perlu repot-repot untuk membereskan rumah. Kita tidak perlu repot-repot untuk masak buat keluarga dan sebagainya. Tanpa kita sadari, kita sementara berada pada situasi yang tidak aman. Yang bisa saja pembantu rumah tangga tersebut ada situasi dan kondisi di mana ia tidak bisa lagi memenuhi apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Misalnya karena ia sakit, dia pergi berlibur ke kampung halamannya yang berbulan-bulan dan lain sebagainya. Contoh yang lain, di mana situasi dan kondisi membuat orang malas untuk berbuat apa-apa karena merasa masih ada orang tua yang menyokong kehidupannya, merasa bahwa tabungannya masih cukup, ia tidak punya modal untuk berbuat sesuatu yang baru, untuk mengembangkan kehidupannya, ia penuh dengan keraguan, penuh dengan kekhawatiran dan sebagainya. Intinya dia stuck di tempat. Situasi ini merasa kita untuk berpikir bahwa zona nyaman bukan berarti aman. Seperti peribahasa yang berkata, air yang jernih jangan disangka tidak ada buayanya. Zona nyaman memang sepintas terlihat bahkan dirasakan aman-aman saja. Tetapi tanpa disadari, zona nyaman justru dapat membunuh pertumbuhan kehidupan seseorang untuk berada pada tingkatan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Stuck atau terjebak pada situasi dan kondisi yang disebut sebagai zona nyaman tentu tidak baik. Dan setiap orang harus keluar dari situasi yang disebut sebagai zona nyaman. Awalnya memang tidak mudah, tidak semudah untuk membalik telapak tangan. Contohnya, biasa kita bangun pagi jam 6, tetapi karena kita perlu meningkatkan produktivitas, kita harus bangun jam 4 subuh. Kebiasaan ini tentu adalah hal yang baru dan membuat kita sangat repot, bahkan membuat kita sampai stres. Dan ini merupakan fase yang pertama dan setiap orang yang berani keluar dari zona nyaman. Berani keluar dari zona nyaman, fase yang pertama yang dirasakan ialah stres. Dan semakin orang stres, maka ia semakin siap untuk keluar dari zona nyamannya. Seseorang yang sangat senang berada pada zona nyaman biasanya sangat takut untuk berhadapan dengan situasi ini, di mana ia tak mau ambil resiko, dia takut hadapi tantangan, ragu untuk mencoba hal yang baru dan sebagainya. Misalnya, sebut saja Rodo. Rodo adalah pria muda yang sangat berpotensi. Ia adalah seorang laki-laki yang sangat suka untuk mendesain gaun wanita. Tetapi Rodo tidak menjadi seorang desainer gaun wanita yang sangat terkenal. Karena Rodo senang sekali dengan kehidupan yang nyaman. Ia senang membuat desain gaun wanita, kemudian menyimpannya dalam lemari yang kemudian menjadi busuk. Rodo tidak menjadi terkenal karena Rodo takut untuk tampil, Rodo takut untuk kecewa, dia ragu dengan hasil karyanya sendiri, sehingga kehidupan Rodo tidak mengalami yang namanya perkembangan. Tak mau ambil resiko, takut hadapi tantangan, ragu mencoba hal baru. Begitulah mental seseorang yang sangat senang berada pada zona nyaman. Dan musuh terbesar ketika kita keluar dari zona nyaman adalah rasa takut yang berlebihan. Rasa takut bukan berarti tidak penting, tetapi rasa takut itu penting. Tetapi jangan jadikan rasa takut sebagai penghalang untuk kita mencoba hal yang baru, untuk pengembangan diri, untuk pengembangan pribadi kita. Jadikan rasa takut untuk membangun strategi, sehingga rasa takut tidak akan menjadi penghalang untuk kita melakukan sesuatu yang baru. Tetapi melalui dengan rasa takut, kita menjadi orang-orang yang lebih siap untuk menerima hal-hal yang baru yang mungkin tidak baik. Keberanian adalah modal yang utama ketika kita hendak keluar dari zona nyaman. Berani mengambil resiko, berani menghadapi tantangan, berani mencoba hal yang baru dan lain sebagainya. Keberanian sangat penting, karena keberanian seperti tangga untuk kita naik ke level yang lebih ke atas, level yang lebih maju, kehidupan yang lebih berkembang, lebih bertumbuh daripada sebelumnya. Tentu keberanian tidak bisa berdampingan dengan keraguan, karena keraguan dapat mengganggu keberanian. Oleh karena itu ketika kita berani, beranilah dengan sungguh-sungguh. Jauhkan daripada segala hal yang dapat meragukan kita untuk melangkah dengan pasti ke depan.
Dengan keberanian keluar dari zona nyaman, tidak akan menjamin kita sukses 100%. Tetapi ketika kita berani keluar dari zona nyaman, kita sudah membekali 50% untuk sukses dan 50%-nya ya gagal. Dan ketika kita tidak keluar dari zona nyaman, 100% kita akan menikmati kegagalan dari kehidupan kita. Gagal menemukan hal yang baru, gagal menikmati hal yang lebih baik, gagal untuk menikmati bahkan merasakan dunia yang lebih besar daripada yang kita rasakan hari ini, dan sebagainya. Itulah bedanya orang-orang yang berani keluar dari zona nyaman dan orang-orang yang betah hidup dalam zona nyaman. Mungkin terkadang kita melihat kehidupan orang lain jauh lebih bahagia daripada kita. Memiliki mobil yang mewah, rumah yang besar, memiliki harta benda yang begitu banyak. Tetapi tanpa kita sadari, kita tidak mau menjadi seperti orang tersebut. Mungkin saja mereka bekerja 2 kali lipat bahkan lebih sepanjang kehidupan mereka. Tetapi kita hanya terdiam bahkan terjebak dan stuck di tempat pada keadaan yang disebut sebagai zona nyaman. Kita lebih senang membuka handphone kita, melihat postingan teman, makan di restoran mahal, liburan di tempat-tempat yang bagus, yang indah. Tetapi kehidupan kita tidak berkembang, tidak maju, karena kita tidak keluar daripada zona nyaman. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup seperti orang-orang yang kelihatannya bahagia dengan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka, ya kita harus bekerja seperti yang mereka lakukan. Dan jika kita ingin sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, kita harus melakukan yang tidak dikerjakan, yang tidak dilakukan oleh orang lain. Untuk kehidupan jauh lebih berkembang, untuk kehidupan yang lebih maju, tentu kita harus mengorbankan banyak hal. Entah pikiran, tenaga, waktu. Kita kehabisan waktu untuk bersantai-santai, kita kehabisan waktu untuk bersantai bersama teman, bahkan dengan keluarga. Tetapi apa yang kita lakukan dengan penuh keberanian, dengan penuh kesungguhan, pasti akan terbayar. Di mana ada usaha, pasti ada jalan. Oleh karena itu, jangan menjadi orang-orang stuck di tempat atau tetap berada dan nyaman pada situasi yang disebut sebagai zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman dan kerja lebih keras daripada hidup dalam zona nyaman yang tidak jelas. Saya, Petri London, sekian video saya kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua, dan nantikan video-video menarik lainnya. Bye.